Scott McTominay ungkapkan Manchester United memang banyak masalah. Pemain tengah Manchester United Scott McTominay mengakui timnya banyak masalah. Kini para pemain cuma harus menampilkan yang terbaik di atas lapangan. Pada musim ini Manchester United mengalami banyak momen naik turun. Setan merah pun sudah dipastikan puasa gelar. Kini terancam gagal meraih tiket ke Liga Champions musim depan. Hasil buruk terbaru didapat United saat melawat ke kandang Arsenal. Bertanding di Emirates Stadium Sabtu 23 April malam, Manchester United kalah 1-3. United kebobolan gol cepat pada menit ketiga akibat gol Nuno Tavares. Bukayo Saka menggandakan keunggulan Arsenal lewat titik putih pada menit ke-32. Pada menit ke-34 Ronaldo memperkecil ketertinggalan Manchester United. Arsenal semakin menjauh lagi dengan gol Granit Xhaka pada menit ke-70. Scott McTominay bermain penuh dalam laga tersebut. Mengenai situasi Manchester United saat ini, dia mengaku masalahnya ada dari level pemain sampai petinggi klub. Dengar, jujur saya sulit berbicara mengenai pertandingan ini saat ini, ungkap McTominay kepada Manchester United TV. Kami sudah berjuang lebih dari cukup untuk menang, namun upaya kami tidak berjalan dengan baik. Kami benar-benar ingin memenangkan pertandingan ini. Kami benar-benar berupaya untuk menang, ungkap McTominay. Ada banyak masalah dari sisi banyak pemain, staf dan semua yang menjadi petinggi klub. Kami harus berkonsentrasi saat kami masuk ke lapangan. Kebanggaannya ada di lapangan, berikan yang terbaik untuk semua orang, kata McTominay menambahkan. Manchester United sudah ditunggu pertandingan berat lainnya pada pekan depan. Tim asuhan Ralf Rangnick akan menjamu Chelsea di Old Trafford, Jumat 29 April 2022. Lalu bisakah bangkit dari dua kekalahan beruntun Manchester United saat melawan Chelsea? Frenkie de Jong diincar Manchester United. Xavi Hernandez ungkapkan dia bintang masa depan Barcelona. Manajer Barcelona Xavi Hernandez mengomentari rumor ketertarikan Manchester United terhadap Frenkie de Jong. Dia menegaskan bahwa dia tidak mau melepas sang gelandang ke klub manapun. Manchester United digosipkan akan belanja besar di musim panas nanti. Pelatih baru mereka Erik ten Hag berniat untuk merombak susunan tim mereka di musim depan. Menurut gosip yang beredar, United sedang membidik Frenkie de Jong. Ten Hag ingin sang gelandang menjadi motor lini tengah United yang baru. Ketika dikonfirmasi mengenai rumor tersebut, begini jawaban Xavi. Saya belum berbicara dengannya terkait masa depannya, bukan Xavi Hernandez yang dikutip dari Sportmail. Xavi menegaskan bahwa dia ogah berpisah dengan Frenkie de Jong karena dia menilai sang gelandang bakal jadi pemain top di masa depan. Barcelona membutuhkan pemain-pemain terbaik, jadi bagi Xavi Hernandez, Frenkie de Jong harus bertahan di Camp Nou. Dia saat ini bermain di level yang sangat bagus dan dia harus melanjutkan karirnya di sini. Dia bisa menjadi gelandang terbaik di dunia di masa depan, ungkap Xavi Hernandez. Xavi menyebut bahwa dia sangat ingin mempertahankan Frenkie de Jong musim ini, namun dia tahu bahwa dia tidak punya kendali penuh untuk mempertahankan sang gelandang. Jika semua tergantung pada saya, maka saya ingin dia bertahan selama mungkin di Barcelona. Dia pemain yang sangat penting bagi kami dan dia bisa menjadi penanda sebuah era baru di dalam klub ini. Dia bisa mencetak gol, membuat assist, dan dia harus menjadi protagonis di dalam tim ini, ungkap Xavi Hernandez melanjutkan. Menurut gosip yang beredar, Frenkie de Jong berpotensi lepas di musim panas nanti. Sang gelandang dilaporkan bakal dijual untuk menutupi kebutuhan dana transfer Barcelona di musim panas yang akan datang. Ralf Rangnick tegaskan pemain Manchester United tidak cocok satu sama lain. Manajer Manchester United Ralf Rangnick menegaskan bahwa para pemain di dalam tim asuhannya memang tidak cocok satu sama lain. Hal itu dia ungkapkan setelah Manchester United takluk dari Arsenal dalam lanjutan Premier League 2021-2022 Sabtu 23 April. Manchester United dipastikan butuh keajaiban untuk lolos ke Liga Champions musim depan, menyusul kekalahan 1-3 dari Arsenal di Emirates Stadium. Setan Merah saat ini berada di peringkat ke-6 dengan raihan 54 poin, atau tertinggal 6 angka dari Arsenal yang berada di urutan ke-4. Jelas setelah pertandingan seperti hari ini, kemarin, atau pertandingan di Liverpool atau di Everton, pasti ada kekecewaan besar di ruang ganti, kata Rangnick seperti dikutip dari Tribal Football. Ini normal, akan lebih menjadi masalah jika itu berbeda. Bagi saya ini adalah hal yang normal, ujar Rangnick. Lebih lanjut, Rangnick membeberkan alasan utama bobrok penampilan Manchester United dalam beberapa laga terakhir. Sebab dia mengakui para pemain Setan Merah memang tidak rukun satu sama lain saat di lapangan.
Tetapi saya pikir seluruh skuad mereka bergaul secara wajar satu sama lain. Saya pun tidak berani mengatakan mereka rukun satu sama lain. Meskipun saya tidak melihat ada masalah dengan atmosfer yang terjadi di ruang ganti, tutur sosok pria asal Jerman tersebut. 2 bulan menjelang akhir musim, petinggi Setan Merah mengumumkan penunjukan Erik ten Hag sebagai manajer baru, menggantikan Ralf Rangnick yang hanya dikontrak 6 bulan. Sudah jelas bahwa tugas awal Ten Hag melatih Manchester United nanti akan berat. Bukan hanya membuat komposisi pemain yang pas untuk strateginya, dia juga harus berjuang untuk mempersatukan visi dan misi para pemain di ruang ganti United. Erik ten Hag enggan komentari anjloknya Manchester United. Erik ten Hag mengatakan bahwa saat ini kepala dan energinya tercurah kepada Ajax Amsterdam dan menolak mengomentari kekalahan terakhir yang diderita Manchester United yang akan dia latih musim depan. Ten Hag melihat tim Ajax Amsterdamnya selangkah lebih dekat mencapai gelar juara Liga Belanda setelah menang 1-0 melawan NEC hanya beberapa jam setelah Manchester United kalah 1-3 melawan Arsenal di Premier League. Saya tidak punya pendapat soal hasil yang dicapai Manchester United karena saya menunjukkan rasa hormat kepada orang-orang yang ada di United dan saya bertanggung jawab kepada Ajax dan itulah yang saya komentari, kata Ten Hag kepada Sky Sport. Saya selalu fokus kepada pekerjaan yang harus saya lakukan, tidak peduli apa yang ada di sekitar saya, ungkap Ten Hag. Meski demikian, dia mengaku sudah mempertimbangkan sejumlah tantangan yang akan dihadapinya musim depan di Inggris. Anda senantiasa menghabiskan waktu bagi masa depan, tetapi kepala dan energi saya tercurah kepada Ajax, sambung dari pelatih Ajax Amsterdam tersebut. Kekalahan United dari Arsenal terjadi tidak lama setelah kalah 0-4 melawan Liverpool pada pertengahan pekan. Meski sudah diresmikan, Erik ten Hag baru bertugas sebagai pelatih Manchester United per musim panas 2022. Erik ten Hag disebut-sebut sudah membidik 3 personil yang bakal dibawa ke Old Trafford. Musim ini Setan Merah telah memastikan mengakhiri musim tanpa gelar. Bukan tahun yang mudah untuk Cristiano Ronaldo dan kawan-kawan. Bahkan United juga mengalami kekeringan gelar terpanjang dalam 40 tahun terakhir. Alex Telles dan Diego Dalot disemprot legenda Arsenal. Legenda Arsenal Martin Keown melontarkan kritikan terhadap 2 bek sayap Manchester United, Alex Telles dan Diego Dalot. Pada laga kontra The Gunners, Keown menilai kedua pemain itu menunjukkan performa yang buruk. Tidak lepas dari kekalahan tersebut, penampilan Alex Telles dan Diego Dalot pada laga itu mendapatkan sorotan dari Martin Keown. 2 bek sayap Manchester United tersebut dinilai melakukan kesalahan fatal pada gol pembuka The Gunners yang dicetak oleh Nuno Tavares. Dalot dianggap gagal memotong umpan silang, sementara Telles tidak siap membaca arah bola sehingga bisa dituntaskan oleh Tavares untuk mencetak gol. Kedua belah pihak senang menyerang tetapi bertahan buruk. Tavares muncul dari sisi kiri dan Dalot tidak dalam posisinya. Tavares masuk dan Dalot harus tetap pada posisinya. Itu hanya dasar-dasarnya saja, ujar Keown kepada BT Sport. Ini tentang merasakan bahaya dan Ralf Rangnick menyebutkannya di tengah pekan tentang Burnley dan tidak sebaik mereka dalam bertahan. Ini soal pekerjaan mendasar dan ini semua tentang konsentrasi. Saya pikir Telles panik karena dia tahu bahwa berada di posisi yang salah dan saya setuju dengan keputusan itu, ungkap Keown.